Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis Cipta Dana Sekuritas Robert Sebastian. Selamat pagi, Mas Robert. Pagi. Oke, Mas Robert, ini kemarin indeks ditutup melemah. Bagaimana dengan hari ini? Biasanya kan kalau pada akhir pekan ini investor cenderung melakukan aksi profit taking. Bagaimana analisa Anda? Ya, baik. Jadi kalau hari ini kita memprediksi IHSG akan bergerak di rentang 5.400 hingga 5.500 dan ditutup di level yang lebih rendah. Dimana kalau dari Dow Jones sendiri kita melihat bahwa kemarin ditutup melemah juga, dan hari ini kita prediksi di Indonesia akan terjadi lanjutan daripada aksi taking profit dan market masih akan terkoreksi. Tapi terkoreksinya ini masih terkoreksi secara minor. Untuk jangka panjang kita masih melihat IHSG masih uptrend. Namun secara harian, hari ini kita melihat akan terjadi sedikit koreksi lagi. Walaupun kemarin kita melihat asing melakukan net buy ya, sekitar 250 miliar, seperti itu. Oke, ini situasi di Eropa sendiri saat ini tengah naik lagi kurva dari COVID-19 atau penyebarannya. Ada sedikit penurunan aktivitas ekonomi. Ini berpengaruh cukup signifikan artinya, Mas Robert? Ya, kalau di Indonesia sendiri kita mungkin lebih mencermati perubahan apapun impact ke ekonomi setelah terjadinya, maksudnya walaupun masih ada COVID, namun kita lebih melihat dampak dari berakhirnya PSBB seperti itu. Dan ini mungkin berdampak cukup positif ya di Indonesia karena kita melihat beberapa data dari beberapa industri yang kita pantau mengalami kenaikan seperti traffic orang berbelanja ke shopping mall, lalu juga kita melihat data volume pasien rumah sakit dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kenaikan yang signifikan setelah selesainya PSBB. Jadi mungkin investor lebih melihat ini sebagai sentimen positif untuk ke dalam negeri. Walaupun di luar sana mungkin masih terus meningkat ya angka daripada COVID-19 ini. Seperti itu. Oke, untuk isu vaksin sendiri apakah cukup berpengaruh seperti isu vaksin Pfizer ini masih bisa menjadi pendorong IHSG kah, Mas Robert? Ya, menurut saya vaksin itu lebih berpengaruh terhadap percepatan daripada economic recovery ya. Semakin cepat vaksin ataupun semakin cepat Indonesia mengupdate tentang kesiapan vaksin, itu akan tentu semakin baik. Namun kita melihat vaksin paling cepat datang di akhir Desember ya, atau mungkin bisa di kuartal 1 tahun depan, karena saat ini juga masih beberapa vaksin yang kami dapat info daripada beberapa emiten itu seperti Bio Farma dan juga Indofarma itu masih dalam tahap ketiga, walaupun ya sudah sangat dekat sekali ya, namun investor masih menunggu kepastian lebih pastinya lagi kapan vaksin ini akan datang ke Indonesia gitu. Oke, dengan adanya kebijakan PSBB transisi yang diperpanjang ini artinya isu vaksin ini bisa menjadi penopang atau sentimen positif tersendiri ya, Mas Robert? Iya, kalau menurut saya vaksin itu memang sudah bakalan menjadi isu yang positif ya hingga yang menyertai pergerakan IHSG hingga akhir tahun nanti. Dikarenakan ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini akan mempercepat daripada economic recovery yang ditunggu-tunggu oleh investor di tahun depan. Jadi semakin cepat maka pembalikan ekonomi ataupun angka-angka acuan yang biasa digunakan oleh para investor ini akan semakin menunjukkan hasil yang lebih bagus gitu. Seperti angka-angka ekonomi itu sangat signifikan sekali pergerakannya terhadap bagi investor-investor lokal terhadap market di Indonesia. Jadi kita melihat vaksin ya tentu sangat berdampak positif terhadap IHSG. Oke, kita ke faktor dari eksternal lagi. Dengan adanya Biden's effect, ini apakah masih berpengaruh cukup signifikan, Mas Robert? Ya, kalau Biden's effect, masyarakat Indonesia melihatnya lebih dari segi pertama adalah dari komoditi ya, mungkin dari komoditi seperti nikel itu terdampak positif. Ya, menurut saya juga efeknya masih berlanjut ya, masih positif dikarenakan Biden akan fokus terhadap pengembangan daripada energi ataupun EV car yang bakal bisa berpengaruh baik terhadap demand daripada komoditas tersebut, yaitu nikel ya. Dan juga kalau kita lihat kebijakan daripada Biden ini lebih friendly terhadap China, dan ini bisa membuat tarif China ini menurun sehingga dampaknya ke kita ya, karena kita mengekspor ke China itu juga akan semakin bagus juga. Selain daripada itu kita melihat Biden ini memberikan menaikkan pajak ya. Pajak itu bisa menurunkan USD.
Artinya rupiah akan menguat. Nah, rupiah menguat, emiten-emiten yang menggunakan bahan baku dari impor itu akan terdampak positif, dan juga beberapa emiten yang mendapat revenue dari mata uang USD mungkin akan negatif ya. Tapi kita lebih melihat kalau rupiah itu menguat, secara keseluruhan indeks bereaksi lebih positif seperti itu. Oke, Mas Robert, ini Bank Indonesia akan mengadakan RDG ya pekan depan. Seperti apa pengaruhnya, prediksi Anda? Ya, menurut saya ini tidak terlalu berpengaruh ya. Market akan lebih bereaksi terhadap sentimen-sentimen lain ya yang akan terjadi apabila so far semuanya masih positif-positif saja. Kita melihat secara overall, secara garis besar IHSG masih akan melanjutkan penaikan. Walaupun tidak menutup kemungkinan terjadinya koreksi-koreksi kecil seperti yang kita duga pada hari kemarin dan juga hari ini ya. Seperti itu. Oke, Mas Robert, ini jelang akhir tahun nih. Apakah Windows dressing ini sudah mulai terlihat? Ya, kita melihat secara seasonality, biasanya setiap akhir Desember itu terjadi yang namanya Windows dressing. Dan investor-investor juga sudah mengetahui hal itu dan saya yakin juga sudah mempersiapkan akan hal itu. Mungkin saat seperti ini, saat koreksi-koreksi seperti ini juga bisa dijadikan untuk momentum ya untuk investor untuk mengoleksi saham-saham yang terkoreksi, yang dapat dibeli di harga yang fair value untuk mempersiapkan kenaikan yang terjadi di Desember. Jadi ya kesimpulannya menurut saya Desember akan terjadi Windows dressing, dan ini menjadi salah satu katalis investor untuk akhir tahun nanti seperti itu. Oke, kira-kira saham apa saja yang perlu dicermati oleh investor, Mas Robert? Oke, pada hari ini kita meng-highlight ada sektor, yaitu sektor CPO atau perkebunan. Ini yang menurut kami akan mengalami kenaikan pada hari ini dikarenakan penguatan daripada harga CPO. Kita melihat ini juga diakibatkan oleh badai La Nina ya, yang menurunkan daripada supply, akibatnya harga CPO itu menjadi naik. Beberapa saham CPO yang kita rekomendasikan adalah AALI, LSIP, dan juga DSNG. Jadi ketiga saham itu dari sektor CPO. Lalu juga kita merekomendasikan saham dari sektor transportasi ya, yaitu Jasa Marga. Kita melihat secara fundamental company ini masih cukup bagus, dan juga secara technical gerakannya juga sudah masih cukup menarik ya. Sehingga kita merekomendasikan dari dua sektor, yaitu dari sektor utilitas dan juga dari sektor plantation, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Robert atas kebersamaan bersama kami.